A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, istimewa guru kita Ustadz Abu Zahroh yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih diringankan langkah kakinya menuju masjid. Padahal saya yakin Bapak Ibu belum makan, kemudian badan mungkin kurang sehat, tapi semua dikesampingkan hadir di masjid ini. Ada makan nanti nih Pak? Ada kok. Berarti betul isu subuh tadi Andrea. Itu yang saya bicarakan malam nanti ada makan. Tapi gulai kambing Pak. Dengan isunya seperti itu Bu. Sate kambing Masya Allah. Murah dan rezeki donatur di masjid kita ini insya Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita ingat lagi sebuah riwayat Pak, faktor yang menyebabkan kita tidak berenak hati karena terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini kan cukup lama dia berdakwah Pak, 350 tahun lebih kurang. Tapi umatnya cuma 70 orang. Jadi dia hafal betul wajah jamaah dia tuh. Karena pengikutnya cuma 70 Pak. Jadi waktu dinaikkan oleh Nabi Nuh ke atas kapal itu, tiba-tiba nampak Nabi Nuh orang tua wujudnya, tapi mulutnya seperti mulut sapi. Di situ Nabi Nuh curiga, rasanya tidak ada jamaah aku yang ini, karena dia hafal untuk jamaahnya. Siapa kau dan siapa yang menaikkan kau ke atas kapal ini? Kata orang tua ini, aku naik kapal ini atas perintah Allah. Aku terpaksa. Tapi aku juga diizinkan menjalankan misiku. Aku ingin badan sahabatmu bersamamu, hati mereka bersamaku. Barulah sadar Nabi Nuh, ini yang naik adalah iblis laknatullah alaihi. Turun engkau. Kata iblisnya, aku diperintah Allah Nuh, jangan main-main suruh turun aja loh. Aku ini juga akan memberitahu kepadamu senjataku yang sehebat apapun kalian beribadah, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan aku apabila sifat ini ada dalam diri kalian. Jadi walaupun kita udah maaf-maafan nih Pak ya, tapi tidak hilang sifat ini percuma Pak. Dia sebetulnya aku tuh disuruh menyampaikan 5 kepadamu. Tapi maaf aku hanya menyampaikannya 3. Kalau yang 2 nih itu senjata pamungkas aku. Turun malaikat Jibril. Kau tidak butuh yang 3 tuh Ajak dia nego. Yang 2 yang dirahasiakan itu kau minta, yang 3 simpanlah. Jadi lobby ini udah lama Pak. Udah tua lobby itu. Diajak Nabi Nuh nego Pak. Bagaimana kalau yang 2 yang kau simpan tuh kau sampaikan, yang 3 kau rahasiakan. Oke, ini cukup adil nih kata iblis ini. Tidak akan pernah bisa anak cucu Adam mengalahkan aku apabila di hati mereka ada iri hati, hasad dan dengki sesama mereka.
Ini walaupun bagaimanapun taat kita ibadah, ada sifat ini dalam hati kita. Seperti kata Rasulullah, amal kita habis seperti kayu bakar yang dimakan api, habis semua. Apa kata para ulama? Orang yang iri hati, hasad dengki sama kita, kita tidak perlu membalasnya karena dia sudah tersiksa sendiri dengan sifatnya itu. Coba Bu, pasir 2 truk datang ke rumah orang mau bangun, dia tidak tidur malam tuh Pak, kan udah tersiksa dia tuh. Bang, kita bahas harta siapa nih, dari mana dia dapat ya Bang? Harta orang dibahasnya Pak, dia tidak tahu sumbernya, dicari tahunya berdua itu aja udah tersiksa, dia mikir itu. Jadi tidak perlu kita membalas orang iri hati hasad dengki kepada kita. Tetapi dia juga akan celaka secara sendiri. Jadi kalau udah iri hati ini ya Bu ya, hasad dan dengki itu, dia ingin nikmat orang itu hilang dari diri dia. Itu yang bahaya itu Pak. Tidak suka dia orang punya nikmat. Dulu ada seorang raja punya anak angkat, nama anak angkatnya ini Ahmad bin Yatim, karena tidak kita ketahui siapa bapaknya. Dididik oleh raja, kemudian dimasukkan ke sekolah agama sampai dia faham betul terhadap ilmu agama dan dia mulai memberikan nasihat di kerajaan. Semenjak dia memberikan nasihat di kerajaan, rupanya penasehat senior iri sama dia. Nah, ini penasehat juga nih Pak. Jadi Bu ya, jangan Bapak Ibu kira iri hati hasad dengki itu hanya ada di kalangan orang biasa. Di kalangan orang-orang yang tahu agama pun ada iri hati hasad dengki ini Pak. Tengok kawan banyak jadwalnya dia yang sakit hati. Banyak itu jadwalnya, habis acara dia mengambil semua. Foto dia aja bukan baru. Jadi memang Pak ya, ini saya ambil contoh nih Pak. Pernah ada ustadz muda, dia disuruh nasihat perkawinan, dia belum dikawin Pak, belum nikah dia lagi, tapi ceramahnya bagus. Rupanya ada buya senior di situ. Sakit hati nengok anak, ini dipanggilnya, sini dulu. Kau nyampaikan kajian nikah ini udah nikah, belum lagi buya. Itu kok berani kau menyampaikan cara berumah tangga yang baik, menggapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jangan kau pernah mengatakan sesuatu yang belum kau buat. Pandai kah Ustadz muda nih, waktu hari itu Buya ceramah kematian, Buya udah pernah mati. Baru itu dia Buya. Kena lah dia jadinya. Jadi bukan harus dia lakukan dulu, baru dia sampaikan. Terus kalau memang dia tahu itu Pak, dia baca, dia dengar, dia pelajari. Jadi iri hati hasad dengki ini kena semuanya. Jadi penasehat raja yang sebelumnya ini agak sakit hati dia dengan Ahmad bin Yatim nih Pak. Dia akhirnya ngasih ceramah di kerajaan, sakit hati dia. Ahmad bin Yatim ini keluar dari istana, masuk penasehat ini. Aku melihat raja Ahmad bin Yatim ini memang bagus keilmuan dia. Bisa kita belajar dari dia. Cuman aku nak nyangka aja raja. Nak nyangka maksudnya? Di luar diburuk-burukkannya raja, orang dibilangnya napas raja bau. Nah itu bahayanya Pak. Orang iri hati hasad dengki. Dia ingin hilang nikmat itu daripada Ahmad bin Yatim. Kalau tidak percaya raja, hari apa dia ngaji lagi di sini? Rabu aja tengok Rabu. Pasti dia menjauh-jauh dari raja. Pasti dia akan menutup-nutup hidung dan mulutnya. Dicarinya cara Pak. Hari Rabu sebelum Ahmad bin Yatim masuk istana, dihadangnya di jalan. Ahmad, Syekh Ahmad, sini dulu Syekh Ahmad. Ada apa Pak Penasehat? Sebelum kau pergi ngajar. Oh enggak apa-apa, aku buru-buru. Janganlah macam itu Ahmad, enggak baik menolak ajakan makan. Rupanya selama makan tuh semua serba bawang. Nah, jadi ini lauk bawang ada, ini bawang sampai busuk napas dia Pak. Nggak sempat buru-buru tentu bawa bawang, napas bawa bawang, mulut bawa bawang. Jadi pas dia sampai di kerajaan, dia pas dekat raja itu ditutupnya hidung sama mulutnya Pak. Maksud itu supaya raja jangan tercium bau dia.
Akhirnya raja menyangka, betul kata penasehat aku. Ditutupnya hidungnya ngomong sama aku. Itu loh orang iri itu mencari cara. Habis itu raja memberikan surat kepada Ahmad bin Yatim. Habis kau mengajar nanti, tolong kasih surat ini ke salah seorang menteriku. Ada hadiah untuk kau. Tidak dibacanya isi surat itu. Isi surat itu, Pak Menteri, siapapun yang menyampaikan surat ini kepadamu, penggal kepalanya. Itu isinya. Karena ini surat dari raja, tidak dibacanya, dia pas keluar istana terkejut penasehatnya, Pak. Ahmad, sini dulu. Kena marah kau sama raja? Enggak, bahkan aku mau dikasih hadiah, ini suratnya. Biarlah aku bawa surat tuh, katanya. Bawa lah. Disangkanya hadiah, Pak. Dibawanya ke salah seorang menteri, dibuka menteri itu langsung dipegal menteri kepalanya. Taruh dalam baki tutup, bawa ke raja, ini perintahmu raja. Begitu dibuka raja kaget deh, rupanya kepala penasehatnya. Jadi orang ngiri itu Bu, akhirnya pasti tragis. Inilah penyakit yang harus kita hilangkan. Ini yang membuat maaf-maafan kita tuh hambar sebetulnya, Pak. Kadang minta maaf, baru minta maaf pagi itu baru Bu ya. Sudah tuh bertamu dia, kan habis sholat id tuh selesai. Bertamu kita ke rumah orang tuh, pas lah familinya sedang banyak, tidak diacuhkannya gitu. Lainlah bentuknya ya Kak ya. Tidak diacuhkannya kita dari tadi. Ada bangkit lagi Pak. Bangkit lagi bermusuhan tuh. Itu ngerinya iblis tuh Pak. Nah kemudian begitu kita bisa menghapuskan sifat ini dari jiwa kita, caranya bagaimana Bapak Ibu? Doakan orang yang kita iri itu supaya hartanya semakin berlimpah, berkah, diberikan kesehatan, umur yang panjang. Maka apa kata malaikat Pak, ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, engkau pun akan mendapatkan hal yang serupa. Jadi cara memindah-mindahkan kaya orang itu Pak, doakan aja orang kaya. Doakan orang kaya, berkah hartanya, kau pun akan mendapatkan hal yang serupa. Kan enak tuh Pak. Ini dia selalu membenci harta. Allah, kalau tidak korupsi dari mana dia dapat duit? Itu yang makin jauh rezeki jadinya. Itu yang makin jauh rezeki. Nah kemudian Bapak Ibu, yang kedua kata iblis ini, rakus terhadap harta. Ini juga bisa membuat kita iri hati sama orang. Susah untuk memaafkan orang. Orang rakus nih Bu ya, di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa ceramah, ada 3 orang pemuda mengatakan, berhenti kau ceramah Isa. Tidak ada yang bisa membuat kami hidup bahagia kecuali harta. Jangan banyak-banyak ngomong kok, kalau kita miskin bagaimana caranya? Kalian bertiga simpanan harta-harta raja di masa lalu. Datanglah nanti sore ke rumahku. Semangat mereka bertiga datang. Betul kau akan menunjukkan tempat harta itu Isa? Iya. Kalian tengok bukit itu, di bawah bukit itu ada gua yang sudah tertutup batu. Kalian bongkar bertiga itu, nampak nanti onggokan-onggokan emas, simpanan raja-raja di masa lalu. Dia tahu Nabi Isa tidak akan berbohong. Mereka naik bertiga kerjasama dalam menghancurkan batu itu. Sampai esok hari, sampai agak siang, matahari mulai meninggi, perut lapar. Tempat itu pun akhirnya berhasil terbongkar. Ternyata Nabi Isa benar, banyak onggokan-onggokan emas di dalam gua itu. Akhirnya kita sudah mendapatkan emas ini, tapi perut kita lapar. Siapa yang mau beli makanan? Aku saja, kata yang nomor 3. Oke, jangan sampai tahu orang kita di sini ya. Oke, sip. Begitu dia beli makanan ke bawah, Pak, apa yang terpikir sama dia? Kalau aku racun makanan berduanya, bersih harta untuk aku. Itulah Pak, rakus tuh ngeri. Rupanya yang berdua berpikirlah di atas Pak. Kau mau enggak kita bagi 2 harta? Caranya naik dia nanti ke atas, sembuci kita balik pohon tuh, pas keluar kepalanya kita pukul sampai mati. Cocok. Yang dari bawah bawa makanan beracun, yang dari atas sembunyi pakai
kayu. Begitu nongol kepalanya dipukul dari belakang, mati. Nah, dia udah mati, harta bersih untuk kita berdua. Sebelum kita bagi, makan kita dulu. Mati tiga-tiga aja dia. Itu bahaya rakus, itu bahaya. Kalau sementara kita banyak loh Pak yang punya sifat seperti ini Bu. Itu yang mau kita redam dulu Bu. Ini yang mau kita redam dulu karena Pak ya, Rasulullah SAW itu memang meredamnya dengan syariat. Syariat ini main pukul. Jadi kita mau tidak mau harus agama nih. Suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, harus ikut. Kan itu sistemnya Pak. Makanya beragama ini tidak usah nunggu ikhlas. Kalau nunggu ikhlas payah, susah kita itu untuk ikhlas. Saya kadang pas nengok acara hati ke hati di masjid itu ada juga senyum-senyum. Dia hamba Allah tapi orangnya kelihatan Pak. Hamba Allah 5 juta. Ibu apa Bu? Ibu Eli. Itu tidak. Jadi tetap juga tersebut. Itu payahnya ya Pak ya, menjaga keikhlasan itu berat. Jadi makanya dalam Islam ini tidak perlu menunggu ikhlas untuk berbuat baik. Buat saja kebaikan. Ikhlasnya nanti insya Allah akan nyusul. Buat aja terus kebaikan. Nah kemudian Pak, kalau misalnya kita ini mengikut seperti apa yang disampaikan Rasulullah, maka iri hati, hasad, dengki, rakus jadi otomatis padam Pak. Itu mau tidak mau, suka atau tidak suka. Rasulullah sedang duduk di padang Arafah. Apa kata Rasulullah Bu? Jangan ada yang duduk bersamaku orang yang terputus hubungan silaturahim. Itu kontang Rasulullah ngomong. Tiba-tiba berdiri seorang pemuda, langsung keluar dia. Terkejut juga Rasulullah. Betul berani keluar dia. Setelah ditunggu cukup lama, balik. Duduk dia balik di tempat tadi. Selesai Rasulullah ngomong sama para sahabat, ditanya Rasulullah, apa kau keluar tadi? Begitu kau katakan jangan duduk bersamamu orang yang terputus hubungan silaturahim. Aku sedang tidak berbaikan dengan tante aku ya Rasulullah. Makanya aku tadi keluar. Jadi mereka itu sami'na wa ata'na Pak. Tidak perlu nanya-nanya gitu. Pokoknya itu kata Rasulullah udah ikut. Kalau aku sampai mati pun akan ada. Aku minta maaf sama dia. Sakit betul hati aku. Allah saksinya. Allah lah dibawa saksi itu dia musuhi orang Pak. Allah lah saksi dibawa. Jadi aku pergi ke rumah tanteku itu Rasulullah, aku katakan kepadanya, aku dilarang Rasulullah duduk bersamanya. Kenapa kau dilarang? Karena kata Rasulullah tidak boleh duduk orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tanteku pun terkejut pula ya Rasulullah. Akhirnya aku memohonkan ampun kepada Allah untuk tanteku memohonkan ampun pula kepada Allah untuk diriku. Jadi kami sudah berbaikan ya Rasulullah, makanya aku kembali lagi ke sini. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Baru bertanya Pak. Jadi perintah sudah dilaksanakan, baru bertanya. Kalau orang Bani Israel bertanya dulu Pak. Jadi perintah itu dijalankan. Contohnya disuruh menyembelih sapi betina tuh Pak. Kan banyak tanya. Akhirnya makin sulit. Jadi yang pertama cuma disuruh apa Bu? Sembelih sapi betina. Dia sapi betina yang macam mana Musa? Tambah sulit jadinya Pak. Jadi kalau umat Rasulullah itu tidak ada. Nanti dulu pertanyaan tuh kerjakan dulu. Kata Rasulullah, karena rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum bila mana ada di antara mereka yang terputus hubungan silaturahim. Rahmat Allah ini apa? Petunjuk, hidayah, pertolongan. Tidak akan turun Pak kepada orang-orang yang terputus hubungan silaturahim. Mungkin inilah yang mempersulit rezeki kita. Mungkin ini yang membuat proses pengobatan penyakit kita akhirnya terhalang. Karena tidak datangnya pertolongan Allah. Tidak datangnya Allah menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Sebab kita terputus hubungan silaturahim. Rahmat Allah itu Bapak Ibu, sesuatu yang kita dapatkan tanpa harus bersusah payah. Itu rahmat Allah. Jadi kalau orang-orang yang terjaga hubungan silaturahimnya, panjang umur, murah rezeki. Mau dia Islam ataupun tidak, mau orang baik ataupun preman. Imigran Italia terkenal paling panjang-panjang umurnya di Amerika.
Apa yang menyebabkan umur mereka panjang? Ngumpul tiap hari. Setiap hari itu ngumpul, padahal gaya hidup mereka buruk. Jadi terbukti, Pak, silaturahmi itu memperpanjang umur. Ada orang-orang tua-tua, Bu, di Pekanbaru ini dulu sering ngumpul. Saya bilangnya Portugal, Pak, Persatuan Orang Tua Gatal, Pak. Pokoknya umur udah tua-tua, Pak, mabuk tiap hari, Bu. Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Tapi ya panjang-panjang umurnya, Pak. Karena apa, Bu? Dia kumpul perasaannya bahagia dan mereka tidak digoda oleh iblis, Pak. Karena kawan-kawan dia. Makanya preman tuh ngumpul tuh akrab. Karena iblis tidak akan mengganggu. Mungkin kalau setan ganggu marah rajanya, Bu. Kalian udah jelas tuh kan kawan kita juga. Kalian ganggu juga, Bu. Sebab itulah banyak terjadi perselisihan di masjid. Sebab apa, Pak? Iblis dia masuk ke sana karena bapak ibu orang-orang baik, jadi iblis tidak suka. Ngeri-ngeri, Bu, di sini untung kompak jamaahnya. Ada masjid di Pekanbaru nih, Pak, pengurus lama ndak mau mundur, pengurus baru terbentuk. Pengurus baru ngundang saya, pengurus lama ngundang juga, Pak. Berdua lah kami Ustadz subuh itu. Saya tahu Ustadz yang satu itu jauh rumahnya, Pak. Yang pengurus baru badannya besar, Bu, tuh dia megang mic, Pak. Itu saya yang dipanggilnya. Saya bisikkan ke Ustadz tuh. Kita enggak usah ikut campur, kan. Yang penting amplop kita bagi dua. Enggak usah kita ikut campur karena memang iblis akan selalu mengganggu orang-orang baik. Pasti iblis mengganggu orang baik. Dan polemik itu, Pak, sudah masuk tahun yang ke-10, belum selesai sampai hari ini. Tuh. Ada lagi masjid, Bu, ya. Saya belum ceramah, udah pakai takbir-takbir mau berkelahi, Pak. Berebut masalah yayasan. Saya mau pulang, saya belum terima amplop. Biarlah tak bertahan lah saya dulu, Pak. Jauh. Ini saya seloroh ya, Bu. Janganlah dianggap serius pula. Jadi saya buat bercanda aja, Pak, supaya happy saya di masjid tuh gitu. Mau berkelahi-kelahi, Pak. Jadi saya tidak heran karena memang salah satu doa Rasulullah yang tidak dikabulkan Allah, janganlah umatku ini berselisih faham ya Allah. Yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Allah ingin menguji kita, Pak, mana yang bisa mengalah, mana yang tetap egonya tinggi. Sebetulnya itu ujian, Pak. Nah, jadi kalau rahmat Allah tidak turun, Allah juga memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang mau bersilaturahim itu. Balasan besar dari Allah ini, Bu, ya, berupa kesehatan fisik, kesehatan jiwa. Makanya di Amerika sekarang ini, Pak, kalau Bapak Ibu sakit, itu nanti di kepala Bapak Ibu dipasang dokter itu namanya tomografi emisi positron. Dilihatnya di layar komputer ya nanti, Pak. Hormon apa yang paling dominan di kepala Bapak Ibu? Kalau hormon kortisol dan adrenalin, langsung dokter itu nembak Bapak. Bapak ada sakit hati ya sama orang. Rupanya ngeri hubungannya, Pak. Orang yang melihara dendam tuh, secara ilmu kedokteran kena penyakit, Pak. Jadi apa kedua hormon itu? Hormon itulah pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi. Nah, jadi ini pemicu nih, Pak. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sakit jantung, stroke atau darah tinggi, jangan tersinggung dulu. Nah, karena ini salah satu faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan orang bisa kena jantung itu. Jadi kalau orang-orang yang suka sakit hati sama orang tidak bisa memaafkan, hormon itu paling dominan di kepalanya, Pak. Nah, itu yang bahaya itu, Pak. Apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto? 80% penyakit karena pikiran, hanya 20% karena makanan. Selama ini orang kan nyalahkan makanan, Pak. Pikiran, Bu. Bapak pergi pesta sama ibu, Bapak mau ngambil rendang, ibu larang, itu yang jantung Bapak tuh naik. Nah, karena dia udah mau ngambil rendang nih, Pak, kena marah, menahan tuh yang jantung dibuatnya, Pak. Digantinya sama telur puyuh, kena marah juga, lemak tinggi itu jangan dimakan.
Ayalah, temenung tuh naiklah jantung bapak. Itu tuh yang membuat jantung. Jadi ada orang yang dapat undangan kekah, belum makan kambing lagi pak. Undangan apa tuh? Undangan kekah tuh, langsung sakit tengkuknya pak. Karena itu udah masuk ke pikiran. Ada orang dia tidak pernah cek penyakitnya pak, sehat walafiat, begitu tahu penyakitnya diponis dokter seminggu umurnya pak, mati dia. Karena apa? Pikiran pak. Makanya kalau bapak ibu sakit, jangan cerita ke kawan, karena kawan kita tidak dokter, bertambah penyakit kita dibuatnya. Agak sakit jantung aku sebelah kiri ini, rasa agak sakit. Macam keponakan saya lah tuh pak. 2 hari sebelum dia mati kan sama macam gejala bapak ini. Genyotlah jantung dibuatnya. Akhirnya orang Amerika sekarang mengembangkan apa bu? Di tiap rumah sakit ada nama ruangan smiling room, kamar tersenyum. Jadi orang-orang yang parah penyakitnya pak, dimasukkan 60 menit 1 hari untuk bahagia, melepaskan dendam, melepaskan sakit hati, dibuat dia bahagia dalam ruangan itu. Dan itu terbukti bisa menyembuhkan penyakit. Itu bisa menyembuhkan penyakit. Karena ketika orang iri hati, hasad, dengki, 40 otot yang dibutuhkan di wajahnya. Tapi kalau orang bahagia perasaannya, ketika dia tersenyum, 17 otot yang bergerak. Nah itu tuh yang membuat orang bisa sehat. Kalau bapak ibu pemaaf, tidak pendendam, dimaki orang santai, dihina orang, direndahkan orang. Lihat Rasulullah bapak ibu. Rasulullah aja yang udah segitu baik, apa kata orang pak? Orang gila, dukun, tukang ramal. Tapi tidak pernah Rasulullah ngopen pak. Ditanggapi Rasulullah, tidak, biasa aja. Itu yang membuat Rasulullah itu sehat kecuali menjelang ajal. Karena perasaan orang yang bahagia itu bu, susah dia ditembus oleh penyakit, susah ditembus penyakit. Rasulullah kan tidak pernah menanggapi. Bahkan ada seorang pengemis buta di gerbang pintu Madinah itu bu ya, tiap hari memburukkan Rasulullah. Tiap hari dia rendahkan ke orang, sampai semua orang dia pesankan, hati-hati kalian dengan orang yang namanya Muhammad. Mulutnya berbisa, siapapun ngomong sama dia akan tertarik masuk dalam agamanya. Apa balasan Rasulullah? Tiap hari membawakan dia makan dan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Kadang sambil Rasulullah menyuapkan tuh, dipesankannya tuh, kau hati-hati dengan orang yang nama Muhammad, mulutnya berbisa. Nanti kalau ngomong sama dia bisa kau tertarik masuk agamanya. Tidak ada ditanggapi Rasulullah. Kalau bapak digitukan orang, bapak tusukkan sendok ke mulutnya. Awaknya masih dia makan tiap hari, awak ada gini kan. Nah, kalau kita itu pak, itu penyakit tuh pak. Itu tuh yang mau kita hilangkan sekuat-kuat kita bisa pak. Kita usahakan, kalah kita besok amalkan balik, kalah amalkan balik. Seperti kita jalan di pematang sawah, tergelincir naik balik, tergelincir naik balik. Jangan pernah putus asa. Jadi bu ya, Rasulullah itu sehatnya itu padahal sibuk setiap hari ngurus umat, rumah tangga, peperangan, tapi Rasulullah sehat walafiat. Karena Rasulullah tidak pernah ngopen orang menghina dia, merendahkan dia, memaki dia, bahkan meludahi beliau. Tidak pernah jadi open sama dia. Itu yang membuat Rasulullah sehat. Jadi kalau bapak ibu menjadi orang yang pemaaf, lempang ketika dihina orang, direndahkan orang, dimaki orang santai, keluar 2 hormon di kepala kita ini. Namanya hormon serotonin dan endorfin. Itu kekuatannya 100 kali lipat morfin. Jadi kalau orang-orang tidak pendendam dia pak ya, santai, dimaki, nyantai aja dia. 2 hormon ini di kepala dia pak. Itu payah penyakit tembus. Tapi untuk saat ini hanya orang gila yang baru yang mampu mengamalkannya. Seharusnya kita orang normal nih pak. Waktu COVID sedang tinggi, saya dapat ceramah di rumah sakit jiwa bu. Saya tanya sama dokter jiwa, dok, ada enggak orang gila yang kena COVID? Tidak mempan, tidak mempan virus. Kenapa gitu dok? Orang gila ini itu yang dipikirkan ya Ustaz. Itu satu pak, jangan dipikirkan. Ini kita masuk masjid batuk aja jamaah 3 kali, positif, tidak ada positif.
Sudah tuh habis maghrib itu dibahas Pak. Dia dari Medan kemarin tuh. Harusnya karantina dulu dia. Nah, sampai hilang rasa persaudaraan kita waktu COVID tuh Pak. Sudah bersalam cuci tangan, sudah bersalam, untung udah biasa aja Pak orang, kalau enggak tuh Pak hilang persaudaraan tuh Pak. Saya ingat waktu saya belum tahu pas masuk masjid saya sangka pengurus mau ninju saya, lupa bersalam Pak. Awak udah terkejut lah Pak. Ustadz katanya Pak, itu terkejut saya Pak. Lupa mau bersalam gini. Saya gini yang pandai saya salam kok. Kata enggak boleh sekarang Ustadz, ambillah. Yang penting kita mati, dosa-dosa kita diampuni. Karena orang yang bersalaman, dosa-dosa dia berguguran. Nah, orang gila itu kayak itu yang dipikirkan Pak. Kita pikirkan betul waktu itu Pak. Sampai ada tukang air galon yang ngantar-ngantar air galon ke rumah tuh berhenti Pak. Apa kok berhenti? Cari kerja Pak ya, orang COVID sekarang ini. Masuk ke perumahan tuh Ustaz, disemprotnya saya pakai disinfektan. Masuk rumah tuh masuk disinfektan. Basah kuyup saya gara-gara disinfektan Ustaz. Mati kena disinfektan jadi begini. Ah, galon diantar tuh banyaknya Pak. Disinfektan itu kan bukan untuk manusia disemprot, Pak. Gatal tuh Pak, panas, itu disemprotkan ke dia. Mati kena disinfektan, saya nanti lagi Ustaz. Bukan kena COVID matinya. Ada lagi bapak Bu, dia karantina di rumah. Bapak tuh di lantai atas, istri di bawah. Tiap suaminya keluar diamuk itu Pak, masuk. Mati orang nanti apa buat? Kalau apa mati lah. Nah, gara-gara itu mati suaminya. Mungkin temenung juga di dalam Pak kok macam ini, betul istri aku nih. Agak itu jadinya Pak. Ada ibu-ibu sedang makan Indomie sama suami sama anaknya. Datang ibu ini bilang, kok enggak terasa sama mama bumbu Indomie. Lari suaminya masuk sama anaknya Pak. Rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbunya di piring. Nah, hilang rasa kasih sayang. Untung saya di awal-awal COVID dapat keterangan dokter tuh Pak. Akhirnya saya buat lempang jiwa. Buat lempang jiwa kemana, tapi saya tetap memakai masker. Aturan tetap kita pakai Pak, cuman tidak ada lagi masuk ke dalam pikiran. Karena apa Bu? Otak kita ini sebetulnya ada di perut, namanya primitive brain Pak. Makanya kalau kita dalam keadaan takut, perut kita sakit. Kalau kita stres, perut kita sakit. Karena dia terbenam di dalamnya itu. Jadi kalau 3 kali aja orang ngasih informasi ke kita yang negatif, itu bisa masuk. Nah, itu bahaya itu. Kemudian Bu, orang gila dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak sibuk dengan orang lain. Nah, itu dia buat dia sehat Pak. Orang gila itu Pak, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, sementara kita dalam Islam ini Bu, kan memang disuruh jangan sibuk dengan aib orang. Sibukkan dengan aib sendiri. Kita kalau aib orang gampang kita mengucapkannya. Aib kita sendiri Pak, tidak pernah kita mengucapkan. Terus kita, kalau aku tidak macam itu kan Bang, aku beda kan Bang? Iya Abang enggak. Kita tuh ingin dibenarkan terus kalau ngomong. Tapi kalau aib orang bisa kita susun semua. Kesalahan orang bisa kita susun. Kesalahan sendiri banyak kita tidak tahu. Nah, itulah kebiasaan Rasulullah dan para sahabat tuh Bapak Ibu. Mereka itu tidak pernah sibuk dengan aib orang lain. Sampai kata Rasulullah, apabila kalian melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya. Nah, itu betul untuk menutup celah orang mencari aib orang lain. Jadi kalau bisa Bapak dibilang orang gila Bapak nih, senyum Bapak Pak, selamat Pak, sehat Bapak. Orang gila Pak, gila kau, senyum dia Pak. Ah, cobalah bisa enggak Bapak Ibu begitu kan orang senyum. Dihina orang senyum, pasti sehat gitu Bu. Jadi saya untung udah cukup latihannya Bu, di YouTube sering dimaki orang. Ah, jadi agak aman sedikit Pak, karena udah biasa kena maki. Karena gini Bu, senangnya kita sering dimaki orang, dikritik orang tuh, kita jadi tidak bisa tinggi hati jadinya Pak. Kalau sempat orang muji kita aja semua Pak, lebih bahaya lagi Pak. Apa yang membuat hati saya redam, bahagia ketika dikritik orang? Apabila benar yang dibilang dia, saya bisa berubah. Yang tidak benar dibilangnya, itu jadi fitnah. Kan dia sendiri yang rugi Pak. Kemudian ingat saya Bu, cerita Luqmanul Hakim bersama anaknya. Luqmanul Hakim itu nama orang yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dia bukan Nabi, tapi diabadikan namanya di Al-Quran. Karena dia memiliki ilmu hikmah. Hikmah itu Pak mengajarkan orang secara langsung tentang kehidupan.
Apa pesannya ke anaknya? Wahai nak, teruslah engkau berbuat baik dan jangan pernah kau dengarkan omongan orang. Karena engkau tidak akan pernah bisa membuat hati manusia lega dengan apa yang kau lakukan. Nah, itu pesan Luqman tuh, Pak. Sebaik apapun Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa melegakan perasaan manusia. Kalau kau tidak percaya, nak, ambil keledai, isi barang-barang, kita adakan perjalanan. Bawalah keledai ini, Pak. Anaknya duduk di atas, dia jalan di bawah mengiring. Sampai di satu kampung, apa kata orang kampung tuh? Ini anak-anak durhaka nih. Bapaknya jalan di bawah, dia duduk di atas. Kau dengar kata-katanya, nak? Dengar. Kau ingat itu. Sekarang kau turun, ayah di atas. Sampailah di kampung lain. Bapak tidak ada otak, bapak. Anak bapak jalan di bawah, bapak duduk di atas. Nah, itulah manusia itu tidak akan pernah tahu kenapa kok bisa itu sebelumnya terjadi. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Manusia tidak pernah mau tahu. Dia hanya menilai yang dia nampak. Kau dengar kata-katanya, nak, dengar ayah. Kau ingat itu. Sekarang naik kita berdua di atas keledai. Sampailah satu kampung. Kasihanlah nengok keledai itu, Pak. Barang udah banyak dibawa, duduklah kalian berdua di atas tuh. Akhirnya berjalanlah dia sama keledai itu. Keledai tidak dinaikkan. Itulah manusia tuh, Pak. Dia akan memuntahkan apa yang dia lihat. Jadi kita itu, apa kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang yang membencimu, baik bagaimanapun engkau, dia tetap akan benci. Dan engkau tidak perlu menjelaskannya, karena habis energi kita. Tapi orang yang suka kepadamu, tidak pun kau jelaskan, dia tetap akan suka. Nah, itulah yang harus melapangkan jiwa kita nih, Pak. Orang itu suka-suka dia, Pak, menilai kita. Itulah yang mau kita masukkan semua ke hati kita. Hancurlah kita jadinya. Jadi kalau orang yang pemaaf, secara ilmu kesehatan dia akan sehat, karena dua hormon ini yang keluar dari kepala. Kalau orang yang perasaannya lapang, ingat nih, Pak, ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Pernah Abdullah bin Umar sedang duduk bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang utama. Tiba-tiba lewat seorang yang tidak dikenal habis beruduk sambil menenteng sendal. Kata Rasulullah, ahli surga. Terkejut Abdullah bin Umar. Sebanyak nih sahabat yang utama, inilah baru Rasulullah menyebut orang ahli surga. Padahal tidak dikenal, Pak. Besoknya lewat lagi, tetap kata Rasulullah, telah lewat ahli surga. Besoknya lewat lagi dia, kata Rasulullah, ahli surga. Abdullah bin Umar langsung ngambil inisiatif, Pak. Aku harus tahu amalan apa yang dia lakukan. Sampai mulia betul dia. Apa katanya ke orang ini, aku boleh nak numpang tidur selama 3 hari. Rencananya mau nengok amalan apa yang dia lakukan, akan diamalkan. Rupanya kecewa Abdullah bin Umar. Sholat jamaah pulang, sholat sunat kurang, baca Quran kurang, tahajud enggak, Pak. Tapi kok bisa dikatakan Rasulullah dia ahli surga. Setelah 3 hari baru jujur Abdullah bin Umar. Sebetulnya aku tidur di rumah kau ini. Karena setiap kali kau lewat selalu dikatakan Rasulullah telah lewat ahli surga dan kau yang lewat. Tapi setelah aku tidur di rumah kau kecewa aku. Rupanya tidak ada amalan kau yang istimewa. Kata orang ini, kalau amalan aku seperti yang kau lihat. Tetapi aku sebelum tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menyakitiku hari ini. Jangan beri mereka dosa, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka. Itu dia sebelum tidur, Pak. Dan aku tidak pernah menaruh iri hati, hasad dengki, dendam kepada seorang muslim pun. Itu amalan dia, Pak. Tapi bukan berarti Bapak berhentilah tahajud malam ini, Pak. Gara-gara itu, tidak perlu kita tahajud, Bang. Tidur aja kita sampai subuh. Penting jangan iri hati, asal jadi kuranglah amalan Bapak nanti ini. Ternyata, Pak, orang-orang yang seperti ini dalam ilmu pengetahuan, Bu, dia tidur tidak akan membawa masalah.
Kalau tidur tidak membawa masalah, keluar 3 hormon sekaligus. Melatonin, setakolamin, adrenin, paropisin. Itu begitu bangun Bapak Ibu, keluar yang namanya HGH, Human Growth Hormone, hormon awet muda. Makanya saya perhatikan wajah Bapak Ibu nih, kok muda-muda gitu Pak. Padahal kan udah berumur-umur Bapak nih. Hampir saya kadang tekalian sama saya Bu tadi itu, karena tengok macam umur 17, 18, 21. Karena pemaaf itu mungkin Pak. Karena Bapak Ibu hadir ini kan berarti ingin melapangkan jiwa Pak. Itu dahsyatnya Bu kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang. Dan ini yang dipakai oleh masyarakat Arab saat ini. Jadi kalau mereka udah diponis sakit, Pak, kerjaan tiap hari apa? Silaturahmi. Itu yang dicoba oleh yang namanya Rafat. Rafat ini Bu, dia tuh sudah diponis dokter di Mekah itu tidak ada obatnya. Cuman dikasih pesan sama dokter Mekah, kalau yang agak mumpuni ilmu dalam penyakit ini, dokter di Cina Pak. Karena berobat itu bagian dari ikhtiar sesuai syariat, maka dia pun berangkat ke Cina mencari dokter yang direkomendasikan oleh dokter di Mekah. Ketemu dokter, kemudian dicek. Setelah dicek, kata dokter ini sudah sangat terlambat Pak, Bapak kesini. Kalau secara medis hitungan umur Bapak ini hanya beberapa hari dari sekarang. Kalaupun nanti kita kerjakan operasinya, kemungkinannya 50-50. Kalau berhasil hidup, tidak berhasil mati. Jawaban Rafat nih, alhamdulillah dokter, akhirnya saya tahu tentang penyakit saya. Saya terima ini, saya tetap akan mau operasi, tapi izinkan saya pulang dulu ke negeri saya. Tapi ini udah sangat terlambat, saya bisa cepat kok balik kemari. Saya punya uang untuk bolak-balik secara cepat. Oke lah, diizinkan ya Pak. Dia pulang ke Mekah. Sampai di Mekah apa yang dilakukan? Mengunjungi seluruh sanak saudaranya. Bukan istirahat dia Pak. Kalau kita kan temen-temen tuh kan Bu ya, mulai nangis lah suami istri dia, nak nyangka lah bangnya. Padahal abang masih muda, baru aku kalau tahu pendek umur abang tak mau menikah sama. Tambah terbenam perasaan suami. Nyesal aku bang, abang itulah cepat betul abang pergi jadi. Dia enggak Pak, begitu sampai di Mekah, enggak buang-buang waktu dia jalan ke rumah saudara-saudaranya. Kata dokter, umur saya tidak akan lama, kalau ada salah saya mohon maaf. Semua keluarga, kawan-kawan, semua dikunjungi ya Pak. Setelah dia silaturahmi Bu, besoknya dia berangkat ke bandara. Sampai di bandara ditambahlah amalan sedekah dia lakukan Pak. Jadi 2 amalan, karena sakitnya berat mungkin Pak ya, dikasih Allah dia 2 amalan ini. Nampak di ibu-ibu sedang ngutip-ngutip daging di sampah. Disuruhnya sopirnya berhenti, turun dia. Untuk apa daging ini Bu? Untuk dimakan Pak. Ini kan udah sampah. Udah biasa Pak, nanti dicuci, digoreng lagi. Jangan, ini udah kotor. Dibawanya ke swalayan dekat bandara itu Bu, ditinggalkannya duit ke orang bandara itu. Ini uang. Setiap kali ibu mau ngambil daging kasih. Ditinggalkannya duit Bu, dikasih taunya ke ibu kalau butuh daging ambil di sini. Dia berangkat sampai di Cina Bu, apa kata dokter tuh? Ini aneh Pak. Kanker Bapak 0%. Selesai masalahnya. Jadi orang-orang di Arab Saudi itu menyembuhkan penyakit itu Bu, silaturahim, sedekah, silaturahim, sedekah. Makanya kosong rumah sakit di Arab Saudi itu. Kan saya pernah sampaikan ke Bapak Ibu, banyak dokter yang mengundurkan diri sekarang Pak di Mekah sama di Madinah. Karena tidak ada pasien Pak. Pas datang jamaah Indonesia baru hidup darahnya. Ada kerja dia jadi. Karena orang Indonesia ini Pak, di situ masih juga menggunjing kan. Tengoknya bibir orang negro hitam-hitam. Banyak penyakitnya jadinya Pak. Ada aja yang mau disebut di situ tuh. Ada aja Pak, yang ayam lagi, ayam besar-besar, gambar rasanya. Pokoknya banyak penyakitnya. Jadi berguna ilmu dokter sama orang Indonesia nih. Yang kedua, orang Indonesia nih apa Pak? Dia rajin sholat, dia pendendam Bu. Susah menghilangkan dendam tuh Pak. Dia ngaji ya juga.
pengajian tuh pakai geng duduknya Pak di masjid tuh. Itu terasa betul tuh Bu. Geng ibu ini sebelah sini duduknya. Geng ibu apa di tengah. Terus adalah geng ibu yang ini di sini. Atau adalah nenek-nenek satu Bu. Dan ada gengnya duduk depan saya. Lupa peka nenek itu Pak. Maka dia sendirian duduk. Kadang bergeng-geng Pak. Dari mana saya tahu Bu? Saya kan ceramah di depan. Itu nampak tuh Bu, ibu itu sedang menceritakan ibu yang di tengah. Itu kelihatan, saya diam aja Bu. Itu misal nanti masuk musuhnya Pak, dicongkelnya ke semua. Jadi memang iya Pak. Itu tuh kita yang sulit menghilangkannya itu Pak. Apalagi gara-gara pilpres nih Bu. Itu Pak ya di masjid yang cerita sidang MK, awak bukan orang hukum, dibahas sama kita Pak. Mana kan tembus Bu. Kita hukum sedikit tahu apa sedikit tahu. Buat aja macam saya nonton bola Pak. Sakit hati orang nengok saya. Kemana aja golnya Bu. Senang saya Pak. Sampai Ustaz, yang mana Ustaz dukung nih? Yang bagus mainnya. Asal gol kemana aja senang saya Pak. Jadi saya ini Bu, lempang-lempang aja Bu. Siapapun jadi presiden kita dukung. Walaupun kita punya pilihan sendiri, tidak perlu dibahas lagi Pak. Sakit kepala kita Pak. Itu tuh kita susah banyak dendam, banyak iri hati, asal dengki, ngumpul hormon kortisol di kepala kita nih jadi. Jadi orang-orang yang pemaaf itu agak lebih mudah penyembuhan penyakit fisiknya Pak. Jadi jadilah kita orang yang pemaaf, maka akan mudah kita untuk menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia akhirat. Dan terakhir Pak, saya ingat, ini sering saya sampaikan, yang menjadi menteri perminyakan di Arab Saudi sekarang itu Pak, namanya Naim. Naim ini dulu buruh rendah di perusahaan minyak Arab Saudi. Direndahkan Bu. Tapi apa yang dilakukan Naim ini ketika dia keluar dari ruangan bosnya, dia sholat, apa doanya? Ya Allah, ampuni dosa pimpinanku. Dia tidak salah. Aku yang tidak becus bekerja. Dan mungkin dia punya masalah lain. Dan aku yang kau utus untuk menerima kemarahannya. Ampuni pimpinan aku ya Allah. Itu kan hebat perasaan seperti itu. Kalau kita, kalau tidak kadis tuh aku tinju mulutnya. Bikin kan aku depan orang. Itu dia tambah buat penyakit tuh Pak. Yang kedua apa doanya Bu? Jika aku menjadi orang besar suatu hari nanti ya Allah, aku akan ingat ini. Jangan berkata kasar kepada bawahanmu. Itu yang diingat ya. Kalau aku jadi orang besar ya Allah, aku tidak akan berkata kasar kepada bawahanku. Selesai dia berdoa, berpikir ya Bu, bagaimana supaya aku jadi orang besar? Oh, aku kuliah lagi. Nah inilah yang namanya orang yang bisa mengendalikan amarah itu Pak, menjadi energi positif. Dia kuliah lagi ngambil perminyakan, lulus dengan nilai terbaik, dikembalikan dia ke perusahaan minyak Arab Saudi, melejit karirnya Pak. Jadi dia menteri perminyakan Arab Saudi, pimpinannya jauh di bawah dia. Ketakutan pimpinannya itu datang ke kantor dia Pak. Tegak di depan dia duduk. Saya minta maaf Pak Naim. Saya pernah dulu menghina Bapak. Saya pernah merendahkan Bapak. Saya betul-betul minta maaf. Saya berdiri dia Pak, di peluknya mantan bos itu. Justru saya ingin berterima kasih sama Bapak. Kalau tidak Bapak marahi saya dulu Pak, tidak mungkin saya jadi seperti sekarang. Besar jasa Bapak terhadap saya. Apa enggak sehat Pak? Sampai hari ini jadi menteri perminyakan Arab Saudi Pak. Kalau di Pekanbaru kejadiannya tuh Bu. Pak, saya mau minta maaf Pak, saya pernah tunggu, cek ulang balik. Apa kau bilang? Cek ulang balik. Minta maaf Pak, lu pernah maki Bapak. Kau mau mutasi kemana lo? Ke Papua, Natuna, Natuna 3 bulan sekali ke Papua. Papua pesawat lama. Pendendam kita Pak, makanya rumah sakit penuh Pak. Yang anehnya apa Bu? Apa kata para dokter di rumah sakit? 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII, emotional induced illness, penyakit yang disebabkan oleh pikirannya sendiri. Itu ngerinya Pak. Kira-kira berapa ribu orang yang sakit itu di Pekanbaru?
4 orang Bu, dia tidak sakit tapi merasa sakit. Nah, itu anehnya Pak. Bapak merasa sakit jantung, dicek jantung Bapak bagus, nah, itu jiwa berarti yang kena. Bapak merasa kolesterol tinggi, kepala berat, dicek kolesterol bagus, asam urat oke. Banyak-banyaklah silaturahmi itu Pak. Yang kedua sedekah. Ini masjid sedang bangun nih Pak. Inilah kesempatan Bapak Ibu. Yang sakit-sakit niatkanlah Bu. Dia Pak, masuk aja niat kita dulu Bu ya. Itu aja udah datang keajaiban Pak. Maka jangan pernah sepelekan masalah niat. Kita tuh kalau dihitung-hitung kan nak mampu kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya penyakit sekarang ini, selain silaturahmi, aku terniat aku mau nyumbang 10 juta untuk pembangunan masjid nih. Tapi akan aku cicil. Itu niat tuh aja dulu belum terjadi lagi Pak. Itu udah dapat keajaibannya itu. Aku niatkan sehatkan tubuh aku ya Allah. Aku ingin pembangunan masjid nih. Aku tahu sakit aku berat ya Allah. Ini sakit diabetes Pak. Sedekah 2.000. Mana mempan Bu? 2.000 itu selemo tuh Pak yang sembuh. Kalau diabetes Bu, tanya dulu ke rumah sakit. Pengobatan diabetes RMI 6 juta. Kemudian untuk ininya berapa? Harga ininya berapa? Sebanyak itu lah Pak ya. Ambil aja 10% ya. Sedekahkan ke masjid ini, niatkan untuk menyembuhkan penyakit. Nanti catatlah nama ya Pak ya, Bapak pengurus, kalau ada yang terniat 10 juta, 20 juta, nggak usah dibayar malam ini. Niat aja dulu Bu. Niat aja dulu, aku 20 juta, cicil Pak, ada 500, ada 1 juta, dan tidak menjadi hutang. Ibaratnya meninggal pun itu tidak jadi hutang. Itu luar biasa tuh. Cobalah niatkan nanti. Catat nanti Pak ya, kalau ada yang nyumbang 10 juta, niat aja dulu udah sembuh rasanya Bu, baru tinggal isi. Tapi ingat apa kata iblis? Jika kalian bersedekah, segerakan, karena aku akan menjadi penghalang untuk sedekah kalian. Ada orang mau terjun payung Bapak Ibu. Sebelum Pak dia terjun dari pesawat itu, ya Allah kalau terkembang payung aku bantai sapi di rumah ya Allah, undang orang makan. Rupanya kembang payungnya Pak, nggak jadi sapi ya Allah, kambing. Kambing jadi ini Bu. Rupa selamat sampai bawah Bu, ayam jadinya Pak. Nah itu bahayanya kalau sedekah ditunda, itulah contohnya tuh Bu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kajian kita malam ini membuat Bapak Ibu tersinggung dengan kata-kata saya. Karena tersinggung yang baik, kan kita ngaji terus tersinggung Pak. Kadang saya menyinggung diri saya sendiri sebetulnya Pak, orang aja nggak tahu kadang. Kadang kami ustaz-ustaz ini bersedekahlah Bapak Ibu. Kami lewat kota infak kadang diam aja Bu. Tanda sama jamaah ini rupanya Pak. Ustaz ini bilang sedekah, dia tidak pernah sedekah. Dan saya pernah kena Pak, 100 pasang sendal orang di masjid. Kok sendal kita yang hilang? Berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Selesai saya ceramah, sendal saya yang hilang Pak. Situ baru saya sadar, berarti kaji ini untuk saya. Jadi sebetulnya banyak yang untuk saya juga kajian ini. Mudah-mudahan itulah Pak. Tapi kok saya belum mencium bau makanan ya Pak. Mudah-mudahan selesai ini makanan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf Bapak Ibu, orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.